Mencari orang hilang, belum ketemu. Jadi kronologisnya, yang dua orang itu, si JLP dengan si Jenal itu, rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi dia ingin mencoba turun ke kawah, kata yang dua orang itu, kata temannya. Kata teman yang selamat ini ya? Jadi mereka maksa turun ke kawah, udah dilarang, jangan, tapi maksa aja. Ya kejadian seperti itulah. Dan pencarian itu berjalan selama 8 hari kalau nggak salah. 8 hari pencarian dan ada titik terang bahwa anak tersebut ada di posisi tebing kawah. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Kang ya. Sampai juga nih dari Kuningan, Kang. Iya, betul. Nah, buat teman-teman semua udah pada kenal pastinya nih sama narasumber gue yang satu ini ya. Yang dimana beliau ini adalah salah satu pendiri ya dari jalur Gunung Cermai via Palutungan, betul. Kang. Itu dari tahun berapa, Kang, udah diresmikan sampai sekarang mungkin masih menjabat, Kang? Masih sampai sekarang, Kang, masih aktif, Kang ya? Kita mulai mengelola itu dari tahun 99. Dari tahun 99 sampai sekarang masih aktif nih. Masih. Nah, beberapa tahun yang lalu, Kang, ada sebuah kejadian mungkin ya kita bisa cek di beritanya ataupun di koran di radar Cirebon pada saat itu, Kang, yang dimana 5 orang santri yang sempat tersesat dan akhirnya 2 orang tertinggal di puncak ya. Gunung Cermai. Iya, betul. Wah, ini gambling banget sih beritanya. Ya, entah itu siapa yang salah, kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain, Kang ya. Yang pasti semoga di kejadian nantinya nggak terjadi lagi, Kang. Betul. Kejadian kayak gini ya. Dan pada saat itu sempat melakukan pencarian selama berapa hari, Kang? Pencarian kurang lebih 8 hari, kemudian evakuasinya berarti 2 hari. Jadi 10 hari. Jadi 10 hari Ya, total terus pencarian. hilangnya berarti selama liburan sekolah, kalau nggak salah 40 hari sih. Selama liburan sekolah Hilangnya ya. Pas baru masuk sekolah baru Rame nih. Ya, baru sadar bahwa anak itu tidak ada. Anaknya udah nggak ada ya. Baru dilakukan pencarian. Iya. Berarti total pencarian sampai diketemukan sampai dievakuasi berarti kurang lebih 50 hari. 50 hari kurang lebihnya, Kang. Wah, ini keren banget ini. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali, Kang, ya, tentang proses pencarian korban pendaki pada saat itu nih. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor yang menarik, bisa juga langsung DM aja ke Instagram kita nih di besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Jika tidak siap. Jadi gini ceritanya. Ada pendaki 5 orang mau muncak. Saya tanya dari mana? Dari pesantren. Namanya pesantrennya Husnul Khotimah. Kelima anak itu registrasi normal. Registrasi normal. Tapi yang 1 orang tiba-tiba sakit di base camp, jadi nggak jadi. 1 orang kan naik. Jadi yang naik itu 4 orang. Nah, setelah itu mereka muncak lah. Gitu. Muncak. Kalau zaman sekarang ya, check in check out itu kan laporan. Kalau dulu mah nggak, asal berangkat aja. Turun aja kan gitu, seperti itu. Dulu nggak ada laporan gitu kan? Nggak ada laporan. Yang penting laporan naik aja, turun terserah kan gitu. Iya. Jadi belum setertib deh kayak sekarang. Jadi mereka itu berangkat kisaran jam 8 pagi. Turunnya asal turun aja, tidak lapor ulang, check out, ya, tidak lapor check out. Gitu ya, turun. Setelah itu
beberapa minggu, beberapa hari, tiba-tiba dari pihak pesantren ada yang nanyain, ini si Jelvi dan si Jenal belum pulang katanya Muncak. Kira-kira di sini ada enggak namanya? Oke. Dicek di buku registrasi ternyata ada. Oh iya. Mereka registrasi berlima. Perkiraan pengelola itu udah turun semua kan gitu, karena tidak ada laporan turunnya kan gitu. Nah ternyata tertinggal 2 orang di puncak. Sampai kita telusuri, sampai pihak pesantren juga mengejar yang 2 orangnya itu temannya. Kemana ini Jenal sama Jelvi kan gitu. Oke, mau menanyakan gitu ya, kan? Ternyata mereka baru bicara terus terang pada waktu itu pas mau masuk sekolah bahwa si Jelvi dan si Jenal itu turun ke dasar kawah. Nah, turun ke dasar kawah. Kenapa nggak laporan dari dulu teman kalian masih di puncak? Ya kita kan buru-buru jawabnya seperti itu. Jawabnya seperti itu. Ya itulah yang namanya jawaban anak-anak polos kan. Setelah itu kita mengadakan pencarian kisaran kawah, cuman pada waktu itu kita belum keras-keras ke teman si Jelvi dan si Jenalnya, karena ya mungkin kita juga tahu diri bahwa hal pendakian itu bersiko, sehingga kita yang nanggung resikonya kan gitu. Selaku pengelola kita memberangkatkan orang sampai dari teman-teman Cirebon, penggiat alam terbuka Cirebon turun tangan, sampai dari komunitas akar Kabupaten Kuningan turun tangan, sampai ke Wanadri turun tangan pada waktu itu. Sehingga kita camp dulu di beberapa tempat lah, karena yang namanya pencarian tetap pencarian kan, harus terus pindah-pindah gitu. Pokoknya di kisaran kawasan kawah itu aja, bibir kawah, kita sampai berpindah-pindah. Hari pertama kita ngecamp di, sekarang namanya jadi Tugu Atap Jabar di situ. Terus yang kedua ngecamp di Gua Simunding. Nah ini di Gua Simunding ini saya sendiri sempat bermimpi bahwa ada orang yang memberitahu kalau pengen ketemu saya silahkan turun aja ke situ, katanya ke Triangulasi. Nah itu seperti itu ya hari kedua. Nah hari ketiga kita masih mencari dan saya tidak mengekspos saya mimpi seperti itu, tidak, karena pikir saya itu adalah bunganya tidur kan gitu, bunga tidur, jadi tidak terlalu diekspos. Tetap pencarian seperti pada waktu itu, pencarian terus sampai pengerahan orang. Dan saya sempat turun juga di hari keempat kalau nggak salah ya. Di hari keempat turun dulu ngambil logistik, dorong lagi, terus turun lagi, istirahat satu malam, berangkat lagi. Di sana kan terus mulai sampai ke hari ke-8. Hari ke-8 saya lupa lagi kalau nggak salah hari Rabu lah pada waktu itu ya. Hari Rabu karena yang diangkut korban itu pada waktu itu di hari Kamis. Korban yang pertama yang ketemu itu di hari Kamis, kemudian korban yang keduanya itu di hari Jumat. Berarti berbeda sehari-hari gitu Kang? Berbeda. Terus ya, karena memang pertama letak ke korban itu kan agak berjauhan. Jadi satu lembah, ini satu lembah gitu. Jadi nggak nggak bertumpuk seperti itu, tapi terpisah. Yang kejadian yang sangat ngeri itu bukan ngeri sih sebetulnya, tapi yang pasti saya berpikir ini korban biasanya ya kalau udah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan itu udah hancur kan. Dan alhamdulillah korban itu kondisinya kering. Iya kering, jadi tidak ada. Itu yang pipi ini aja ya si Jenal kalau nggak salah, yang kena tanah itu juga kena tanah, cuman pipi aja, kondisi kering. Jadi pihak orang tua atau pihak pesantren juga
langsung kenal ini siapa gitu. Oke. Dan kondisi korban itu tidak berbau. Mungkin karena sudah lama, sudah kering kali ya. Karena seperti itu. Tapi yang pasti memang kondisinya kita juga nggak ragu-ragu untuk mengemas, dimasukin ke kantong seperti itu. Mungkin itu suatu keanehan atau apa, saya kurang tahu persis. Mungkin saking ya orang-orang bersih lah, yang namanya anak pesantren, saya percaya juga kan gitu. Percaya pasti mereka bersih lah. Pada waktu itu kita mengandalkan teman-teman dari Satu Jagat. Ada teman-teman Satu Jagat itu ambulan gunung itu khusus. Mereka berangkat naik ataupun turun kurang lebih 2 jam rata-rata. Pemberangkatan dari pertama berangkat sampai turun lagi. Tapi alhamdulillah mereka itu stay di batas vegetasi. Selama pencarian itu mereka stay di batas vegetasi. Jadi ngambil korban itu cepat juga kan gitu. Yang 2 orang langsung dibawa, langsung di pisum. Di otopsi lah, diotopsi dari pihak rumah sakit, bahwa korban ini sempat menangis minta tolong, katanya kan gitu. Sempat menangis. Mungkin dari saya kurang tahu persis lah, karena versi dokter seperti itu, ini anak sempat menangis minta tolong, katanya kan gitu. Dua-duanya juga sama. Tapi ya yang namanya di dasar kawah kan tidak kedengaran. Dan lebih gilanya lagi, pertama anak itu tidak laporan ketika pulangnya. Terus si Jelpi dengan si Jenal mau turun ke kawah. Kalau saya tidak naik dalam kurun waktu 2 jam, kalian pulang aja. Maksudnya apa coba gitu. Oh, berarti sempat berpesan kayak gitu sih? Bikin cerita seperti itu, yang 2 korban itu. Iya. Maksudnya apa tuh kayak gitu. Tapi yang pasti memang ya intinya waktunya aja seperti itu. Jadi mereka turun, padahal itu yang teriak minta tolong, nangis segala macam itu teriak-teriak kayaknya minta tolong itu. Cuman ya nggak kedengar lah. Yang namanya di dasar, di tebing kawah dengan yang di puncak kan lain. Kalau di puncak, di bibir kawah di atas itu kan suara angin lebih kencang daripada suara manusia, apalagi manusia di bawah gitu, seperti itu. Dan langsung dievakuasi, langsung dibawa ke rumah sakit. Tok. Ini perlu diketahui oleh siapapun, selama kita mengevakuasi tidak ada yang namanya kita minta bantuan dari mana-mana. Kita hanya sebatas kemanusiaan aja. Alhamdulillah. Tapi tetap ada yang intinya yang mempermainkan, ada tidak jadi masalah bagi kami. Ya, ada oknum-oknum yang mempermainkan seperti itu. Minta biaya sekian, bagi kami enggak. Bagi kami enggak, selaku pengelola dari jalur pendakian. Itu. Kita sampai diundang juga oleh pihak pesantren ke pesantrennya. Pimpinan pondok pesantren mengucapkan terima kasih. Dan yang lebih saya salutkan lagi, kenapa? Pasca kejadian seperti itu, yang namanya pencinta alam di pesantren Husnul Khotimah itu tidak turun, tapi malah semakin menggila. Jadi kayak termotivasi lah. Termotivasi bagaimana caranya pendakian supaya aman untuk sendiri dan aman untuk alam, kan seperti itu. Jadi apalagi saya kenal dengan pembina pencinta alamnya, kakek Suparta. Kayaknya dia memberi spirit ke teman-teman anak-anak santri itu supaya bagaimana caranya pendaki itu aman, kan gitu. Dikasih edukasi gitu. Iya, dikasih edukasi kayaknya. Dan sekarang lebih gila lagi pendakinya itu, tambah banyak, tidak turun. Iya. Tapi ada juga misalkan taruh jangan sampai seperti itu. Ada yang sakit aja 1 orang, misalkan dari 1 sekolah. Banyak yang down, udah jangan dilanjutin lagi pendakian seperti itu. Iya. Banyak seperti itu. Jadi lebih was-was pada iya. gitu, kan ya. Ada yang lebih waspada dan ada yang lebih was-was. Iya.
Oke, Kang, sempet nggak bertanya tentang kronologisnya dua korban ini yang terjatuh ini kayak gimana tuh, Kang? Kronologisnya, Kang, awalnya. Jadi kronologisnya yang dua orang itu, si JLP dengan si Jenal itu, rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi dia ingin mencoba turun ke kawah, kata yang dua orang itu, kata temannya. Kata teman yang selamat ini ya? Jadi mereka maksa turun ke kawah, udah dilarang, jangan, tapi maksa aja. Ya kejadian seperti itulah. Sampai sempat kita juga ingin ngobrol dengan temennya kan gitu. Pada waktu itu kita kan kadang-kadang nggak tega, karena apa? Kalau ada yang satu korban seperti itu, apalagi korban meninggal, kadang-kadang kami selaku pengelola agak kasar juga kan memperlakukannya kan gitu. Kenapa tidak laporan kan ya, seperti itu. Jadi udahlah, karena itu udah ditekal oleh pihak pesantren, kita hanya sebatas mengevakuasi, pencarian dan mengevakuasi, udah tok gitu aja. Berarti nggak ada kelanjutan buat nanya-nanya sama yang dua temannya ini, kan? Nggak ada. Pingin sih, tadinya pingin, tapi nggak dilanjutin. Kasihan juga sih, stres mereka ya. Berarti kan awal pendakian mereka ini kan di awal libur sekolah nih, yang notabene libur sekolah kalau nggak salah di zaman itu, Kang, itu hampir 1 bulan ya libur sekolah itu ya. 40 hari biasanya, hari ya, libur panjang sekolah itu. Dan ini, tapi dia terregistrasi, Kang, terdaftar nih. Terdaftar, ada di buku registrasi, tercatat juga malahan 5 orang, tapi 5 orang yang nggak jadi karena sakit di base camp, dia pulang. Jadi yang berangkat itu cuma 4 orang. 4 orang ini. Iya. Nah, yang dilalanya yang mungkin ya teman-temannya ini nggak ngelapor itu. Pas turun itu nggak ngelapor gitu, Kang. Kita nggak ngelapor, ya entah itu temannya check out ya, atau check out gitu ya. Enggak. Mungkin, Kang, ya. Pada saat itu kalau 2 orang temannya ini melapor ataupun ke pihak base camp ataupun ke pihak pesantren, mungkin bisa langsung ditangkepin nih, Kang. Pastilah, pasti, karena memang kita juga sama. Dulu dengan sekarang yang namanya tim reaksi cepat ada. Ada juga gitu. Ada. Cuman ya walau alam hidup atau mati, tapi yang pasti setidaknya tertangani. Kalau ada laporan, ini kan nggak sama sekali, nggak ada laporan. Jadi ya udahlah, berarti lewat. Dan diketahuinya ini udah pas masuk sekolah ya? Pas masuk sekolah. Pas masuk sekolah, orang tua, ya intinya antara pihak guru, dewan guru dengan pihak orang tua saling mempertanyakan. Loh, bukan di rumah katanya. Enggak lah, anak saya di pesantren. Udah pulang, udah nggak ada. Tapi ternyata punya selidik, nanyain ke temannya kemana. Ternyata mereka muncak. Gitu. Barulah ketahuan. Baru ketahuan. Sangat disayangkan banget. Iya. Aduh, gimana ya? Berarti kan tadi kan sempat cerita bahwa saja si korban ini sempat memakai tali pramuka, Kang, untuk turun ke bawah. Tali pramuka, dan tali pramuka itu putus ya, yang namanya kekuatan tali pramuka kan kayak sumbu kompor kan. Tali pramuka kayak sumbu kompor seperti itu, apalagi dipakai beban 2 orang ya pasti putus lah kan gitu. Nah, berarti penemuan korban ini nggak berdekatan, berarti beda punggungan atau gimana tuh, Kang? Iya, beda punggungan. Jadi kalau di kawah kan tebing-tebingnya itu ada urugan-urugan material. Oke, ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Pokoknya sepanjang itu jadi apalah, semacam lereng-lereng gitulah. Ada lembahannya, ada cekungannya. Kalau pas cekungan kan berarti ada material, urugan material. Nah, si kedua korban itu terpisah. Satu di kiri, satu di kanan, satu di kiri. Jaraknya jauh berarti, Kang? Atas bawah, berjauhan. Pokoknya satu punggungan lah kalau di pegunungan mah gitu, satu punggungan. Oke, iya. Nah, selama proses pencarian, Kang, pada saat itu sempat ngalamin kejadian mistis nggak, Kang, di sana itu? Kalau kejadian mistis nggak ada. Kita lebih hikmat untuk mencari. Dan memang tidak ada kejadian mistis. Yang ada itu cuman saya ada mimpi seperti itu aja. Mimpi seperti itu, cuman saya nggak respect dengan mimpi itu, karena mungkin saya pikir saya itu bunganya tidur kali lah gitu. Iya, cuma tapi kenyataan loh. Kenyataannya itu, jadi orang itu memberitahu kalau pingin ketemu saya sok dekat triangulasi, dan ternyata benar. Tambang itu
ditambatkan di pohon cantigi, tambang itu mengarah ke bawah gitu. Oke, iya. Tapi sebelumnya di hari pertama nggak sempat langsung nyari ke atas gitu? Enggak, karena versi menyisir gitu dari masih bawah. ya, masih menyisir sekisar kisaran bibir kawah. Oke, belum langsung ke atasnya gitu ya. Dan itu juga dilengkapi dengan teropong. Teman-teman yang menyisir bibir kawah itu semuanya pegang teropong semua. Oke, iya. Ada beberapa komunitas pada saat itu yang sempat membantu Kang? Ada dari komunitas keluarga besar pencinta alam Cirebon, ada dari Unswagati, kemudian ada dari LSM Akar juga Kuningan, dan yang terakhir yang bawa peralatan untuk ngambil korban itu kita ngundang Wanadri. Oke, karena alatnya lebih lengkap. Iya, alatnya lebih lengkap. Ada tripod, ada tambang, itulah pokoknya. Saya nggak tahu persis, pokoknya peralatan seperti itu aja. Gitu. Tapi Kang ini yang sempat turun buat ngambil? Ada teman lain. Ada teman lain. Saya hanya sebatas memantau di atas saja. Kemudian teman-teman yang lain ada yang nyisir ke dasar kawah, ada yang nyisir di lingkaran kawah, gitu, seperti itu. Prosesnya seperti itu. Jadi intinya di manage lah, di manage. Pada waktu itu yang memanagenya teman-teman Akar. Sok kalian ngatur di sana, kalian ngatur di sini. Yang penting udah terkoordinir ya, terkoordinir udah. Nah, total dari tim-tim yang lain ini total berapa orang tukang dari komunitas ini gitu? Ya kisaran 150 orang. 150 orang ya. pada saat itu. 150 orang ada, terus banyak yang stay di puncak. Oke. Kemudian ada yang naik turun juga kayak saya, sempat naik turun 3 kali. Itu buat dorong logistik gitu kan ya? Dorong logistik. Oke. Berbagai elemen sih, ya. Yang sempat tergabung dalam organisasi itu Kang. Kalau nggak salah. Di tahun 2001 ini ya kan ya, dan nggak se-booming sekarang. Mungkin pada saat itu, kalau kejadian di zaman sekarang mungkin udah bisa bukan main Kang ya. Sederhana gini. Kejadian yang sekarang kan lagi demam-demamnya pendaki TikTok. Oh iya. Ya, demam-demamnya pendaki TikTok yang saya bilang sama pendaki juga kan gitu. Tapi ketika ada yang perlu dievakuasi itu ramainya minta ampun. Dibilang orang hilang lah, dibilang hipotermia lah, kan seperti itu. Padahal biasa sih yang namanya pendakian ya beresikonya seperti itu. Tapi kadang-kadang ya media sosial kan meng-up segala sesuatunya supaya ramai kan gitu. Iya benar. Gitu. Tapi sempat nggak Kang di tahun 2001 ini ada mungkin dari berita nasional atau wartawan gitu yang sempat meliput kejadian itu Kang? Wartawan ada, tapi kan belum se-booming sekarang. Wartawan ada. Iya. Kalau nggak salah dari PR juga nggak ada kayaknya, iya. Dari Radar Cirebon ada, Radar Cirebon. Sempat masuk koran berarti kan? Iya. Itu saya ngelola itu tahun 99, tahun 2000, 2001 langsung diberi PR seperti itu. Jadi benar-benar, ya kalau shock tidak. Iya. Shock tidak, karena sebelumnya kita sudah sering evakuasi yang kesasar kan gitu. Toh meskipun sebelum tahun 1999 kita belum mengelola, untuk aktif pengamanan hutan itu sudah sering. Oh, gitu. Oke, iya. Jadi tidak ragu lagi ketika ketika orang menghadapi orang yang sakit atau hipotermia, enggak. Udah ada penanganannya sendiri gitu Kang. Udah terbiasa. Oke. Sebetulnya kalau perjalanan pengelolaan sih dari tahun 99 sampai sekarang berbagai hal ditemukan. Dari pertama hal yang masuk logika dan sampai hal yang di luar nalar juga, berbagai hal kejadian. Cuman ya kita lebih berpikiran positif aja. Toh meskipun kita berpikiran positif, yang namanya di hutan kan lain cerita. Aja gitu, kan? Hal-hal di luar nalar itu sering kejadian. Gitu.
Oke, Kang, nih mau bertanya lagi nih tentang kronologis kejadian, Kang ya. Di tahun 2001 pada saat itu pihak pengelola cuma bisa buat apa sih maksudnya daftar aja nih di awal daftar perjalanan itu terregis ya. Nah, setelah kejadian kayak gini, sempat mengevaluasi lagi nggak sih dari pihak Basecamp itu sendiri, Kang? Ada, cuman tidak seketat ketika zaman Taman Nasional sekarang. Oh, oke. 2001 kan masih Perum Perhutani, 2002 masih Perum Perhutani, 2003 masih Perum Perhutani. Nah, menginjak akhir 2004 baru oleh Taman Nasional. Nah, selama tahun 2004 aja taruh ini ya. Di tahun 2004 itu kan ada satu kejadian yang luar biasa, yaitu jatuhnya pesawat. Oke. Ya, jatuhnya. Setelah kejadian seperti itu ya, karena itu mah bukan pendaki ya, yang namanya pesawat latih mah, kita juga tidak terlalu tapi tetap yang namanya pencarian itu luar biasa. Hampir 80% Ciremai sama dengan terambah semua. Hampir 80%. Buat nyari ini. Iya, buat nyari pesawat itu. Nah, setelah pesawat tidak ditemukan ya tidak ada reaksi sih untuk merubah SOP pendakian atau apalah gitu. Nah, baru setelah Taman Nasional tahun 2004 akhir diperketat aturan pendakian seperti itu. Oke, iya. Turun wajib lapor, naik wajib lapor, turun wajib lapor. Tapi belum seketat sekarang itu juga. Oke, mungkin baru-baru dimulai lah. Ya, baru dimulai. Gitu ya. Karena yang namanya SOP pendakian itu disesuaikan dengan perkembangan pendaki seperti apa ya. Oke. Mungkin kalau sekarang udah ketat kali, Kang. Mudah-mudahan ketat, tapi kan ada model baru lagi, itu pendaki TikTok seperti itu. Oh iya. Jadi itu SOP-nya belum ada, protapnya. Oke, iya. Tapi belum masih diizinin, Kang, buat TikTokan gitu? Diizinkan, tapi masih ekstra ketat. Oke. Jadi harus inilah, harus itulah, kalian harus berangkat jam berapa, pulang harus jam berapa. Diberi waktu sih, ya, gitu kan, seperti supaya itu. nggak kejadian yang sebelumnya terjadi gitu kan. Nah, pada saat itu pihak keluarga gimana tuh, Kang, reaksinya? Ya legowo sih, legowo ya, pernah ya mungkin karena memang sudah hilangnya hampir berminggu-minggu gitu. Terus yang kedua, toh meskipun sudah dalam kondisi balik nama kan gitu, pulang nama. Ya, yang penting ada kan seperti itu. Dan ucapan terima kasih ke kita juga luar biasa, alhamdulillah. Dan tidak ada tuntutan apa-apa. Itu yang lebih alhamdulillahnya, tidak ada tuntutan apa-apa. Gitu. Dan kita juga menekankan bahwa yang namanya pendakian itu bukan mutlak seluruhnya tanggung jawab kami. Tapi yang namanya pendakian itu adalah tanggung jawab kalian. Bagaimana caranya kalian jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Benar-benar. Itu aja. Oke. Mang Dun, banyak nanya nggak apa-apa nih ya. Karena kan agak santai juga nih. Sekarang kita juga buat mengedukasi buat teman-teman semua nih supaya nggak ada kejadian yang kayak gitu lagi, Kang. Di Mang Dun mulai aktif di Palutungan dari tahun berapa, Mang? Kalau saya lahir di Palutungan. Oke. Saya jadi apa ya? Jadi cerita biografi saya jadi. Nggak apa-apa, Kang. Saya lahir di Palutungan, kemudian besar di Cikijing Majalengka. Setelah nikah saya pindah ke Palutungan, balik lagi tahun 93. Nah, dari itu saya bercocok tanam, ikut kegiatan-kegiatan sosial kayak misalkan ada api hutan terbakar, kita ikut madamin. Kemudian ada misalkan kalau dulu kan yang namanya pendakian gunung itu masih benar-benar bebas. Masih benar-benar bebas, di tiket pun tidak. Yang penting bisa muncak kan seperti itu. Iya. Banyak yang kesasar, banyak yang puncak kan gitu. Atau di jalur, bukan 1 kali 2 kali, itu sering kan gitu. Nah, jadi pihak Perum Perhutani itu karena tidak bisa mengcover pendakian, diserahkan ke masyarakat tahun 99 itu.
Tahun 99 diserahkan ke masyarakat, saya bikin komunitas masyarakat di sana untuk mengelola jalur pendakian. Via Palutungan kan? Ya, via Palutungan. Setelah itu ketua beberapa kali ganti ketua, dan saya yang paling lama kayaknya jadi ketua. Udah hampir 7 tahun. 7 tahun iya. Di Palutungan, Kang. Iya. Nah, selain kejadian ini sempat ngalamin kejadian apa lagi tuh, Kang? Atau mungkin sempat mengevakuasi pendaki-pendaki yang lain gitu, ada nggak tuh, Kang, cerita yang menariknya, Kang? Kita runut ya, berarti saya harus berbicara dari pos ke pos nih ya. Nah, iya. Oke. Dari pos 1, dari base camp sampai pos 1, itu berbagai hal, berbagai cerita ada di sana. Dari pertama yang logis sampai pertama yang tidak logis juga kan ada. Salah satunya, saya lupa lagi tahunnya, saya membawa teman-teman CNS ke Cigowong, satu keluarga, adik, kakak, bawa anak-anak, dan di satu warga CNS itu ada yang paham dengan yang namanya indra keenam. Oh, oke. Indra keenam. Dari base camp naik, kemudian Hill Green. Nah, di sana ada apa? Ada kali kering di sana. Yang lain udah pada berangkat semua. Saya di stop oleh orang yang punya indra keenam itu. Pak, nanti dulu. Saya jawab, ada apa, Pak? Saya mau berdoa dulu di sini, tapi Bapak di belakang aja ya. Sebelum dia turun ke kali kering itu, ya entah apa yang dibacakannya, saya kurang tahu persis. Dia wanti-wanti sama saya, Pandun, tolong jaga hutan ini ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gerbang alam gaib Ciremai itu ada di sini, katanya, di kali kering. Sok nanti anak-anak pada rewel di sana di Cigowong, katanya kan gitu. Rewel kenapa, Om? Gitu. Pokoknya rewel aja, sok lihat. Nah, kita berangkat, jos berangkat. Teman saya juga ikut 2 orang, ranger dia ikut. Sampai Cigowong, ada yang nangis anak-anak lagi gitu. Tuh udah kelihatan Pandun. Saya suruh pulang aja deh, pulang. Dia jawab, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, katanya, kata yang itu yang punya indra keenam itu. Mudahan tidak ada apa-apa ya, selamat sampai ke base camp lagi. Ya, Pak. Omongannya agak aneh seperti itu kan gitu. Ada apa, kata saya itu kan gitu. Nah, setelah itu anak-anak turun semua, berikut orang tuanya, kita ikut dari belakang. Ranger, Yepi dengan Pak Oyo. Saya kan khawatir. Wah, ke Oyo tuh Ranger. Wah, barangkali ada keperluan masuk ke kanan kiri itu jalur Cigowong, sisir aja. Dan ternyata apa? Di sana ada sepas mau turun ke kali kering itu, mau pulang. Jadi pas rata, di sebelah sini hutan pinus dengan hutan pisang, sebelah kanan. Nah, si Yepi anaknya Pak Oyo teriak, Pak, nanti dulu. Ini ada sesuatu. Saya tanya, ada apa? Sok kesini aja. Setelah saya samper, subhanallah, kan gitu. Korban ini. Jadi kondisinya ya udah nggak keruan sih. Udah nggak keruan, pakaian udah kotor, terus ini apa, tapi rambut masih utuh. Belum. Baru ini. Tapi yang pasti itu diganggu oleh satwa di sana, entah oleh apa, apanya saya kurang tahu persis. Saya pikir ini omongan Cenes benar juga kan gitu. Jadi dia curiga ada sesuatu hal gitu kan gitu. Saya ngomong ke Pak Oyo, ke Ranger, Pak Oyo, tadi denger nggak obrolan itu Cenes yang tadi yang yang paham dengan hal-hal gaib?
Iya, ternyata benar juga katanya gitu. Tapi korban ini pendaki atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Dia bukan pendaki, tapi kayaknya orang gila sih, pakainya sudah. Tapi kan tetap yang namanya orang itu bukan. Tetap dievakuasi dengan baik. Tetap dievakuasi dengan baik. Terlepas dia agamanya apa, kita kalau untuk dimandiin saya nggak mungkin karena memang sudah kulit sudah banyak. Ya ada yang sudah tinggal. Jadi kita nggak berani untuk memandikannya. Setelah itu saya nyuruh si Yepi, anaknya Pak Oyo, Yap, itu bapak-bapak CNS itu supaya diamankan aja dulu, supaya turun ke base camp. Kemudian Yepi bawa pesawat, kita koordinasi lewat pesawat aja. Setelah itu Yepi turun, nah langsung kita ngundang dari pihak kepolisian juga. Dan ternyata itu jam berapa? Jam 3 lah, jam 3 sore. Alhamdulillahnya pada waktu itu cuaca cerah. Langsung dievakuasi, langsung divisum oleh pihak kepolisian. Karena kelaparan katanya kan itu. Ya udah. Tapi ada identitasnya kan? Nggak ada. Orang gila. Oh, oke, berarti udah diserahkan mungkin di rumah sakit gitu terus. Iya. Nah, selain kejadian itu ada lagi Kang, kejadian-kejadian lain Kang? Nah, setelah itu saya dari base camp ke pos 1 ya. Iya. Dari base camp ke pos 1. Kalau cerita dari pos 1 ke pos 2 dan 3 itu lebih unik lagi. Kenapa tuh Kang? Itu pada masa evakuasi yang 2 orang. Oh, oke. Saya mau dorong logistik, mungkin di hari ketiga kalau nggak salah, atau hari keempat lah, hari keempat. Saya mau dorong logistik. Pada waktu itu berangkat 4 orang. Orang Pabuaran 1 orang, kemudian orang Palutuan 1 orang. Berangkat duluan sebelum Isya. Kalau saya berangkat habis Isya jam 8:30. Mungkin kejar-kejaran lah, kejar-kejaran. Dia nyampe Cigowong, saya baru nyampe Kali Kering. Saya nyampe Cigowong, mereka udah nyampe di atas di Kuta. Perhitungan seperti itu, jadi nggak terlalu selisih lama. Kita nggak berlama-lama di Cigowong pada waktu itu. Langsung berangkat kisaran jam 9:30 kali lah, 9:30. Pas menginjak Kuta, pos 2, baru di sana rame. Ramenya suara gamelan kayak gitu. Oh, oke. Suara gamelan. Nah, teman saya nanya, Pak, siapa yang hajatan? Ya nggak tahu lah, kata saya itu. Apa di hutan ada yang hajatan, ke saya itu kan itu. Nah setelah itu, terus gimana? Ya gimana kita lari aja. Dari situ di pos 2 itu lari. Ya lari kecil sih, yang namanya tanjakan gimana. Ya. Jalan cepet lah intinya. Pas saya nyampe PB pos 3 Penggoyan Badak, ketemu dengan yang berangkat duluan. Dia ketawa, dengar sesuatu ya? Iya, katanya itu. Sama saya juga lari dari Kuta sampai ke sini katanya. Berarti 2 rombongan ini didengerin semua? Iya, dengar semua. Nah, ketika kita berhenti di pos 3 itu di Pasanggerahan, itu suara gamelan masih terdengar. Dan di sana ada yang ngepam juga, teman-teman akar. Saya tanya, itu suara gamelan kedengaran nggak? Kedengaran, cuman samar-samar katanya. Tapi kalau dari pos 2 sampai jalan sebelum nyampe pos 3 itu kedengarannya kenceng banget. Gitu. Iya, jelas banget. Saya nggak tahu persis itu apa. Tapi pertama saya kembalikan ke, ini yang namanya alam seperti ini. Susah ditebak. Hal-hal yang tidak mungkin, ya bisa kejadian. Gitu. Jadi, yaudah kita kembalikan aja ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya hutan sulit ditebak. Gitu. Selama menjadi ketua pada saat itu sampai sekarang Kang ya? Kalau itu mah pas saya waktu evakuasi itu mah saya belum jadi ketua. Belum jadi ketua, belum jadi relawan masih anggota. Masih anggota ya. Nah, sempat ngalamin kejadian yang mungkin nggak sampai sekarang akan nggak sampai lupa itu sama kejadian itu?
Kejadian yang paling nggak saya lupa, yang nggak bisa saya lupakan itu saya waktu nganter pendaki Bekasi. Kalau itu di tahun berapa, Kang? Tahun 2007. 2007. Ya. Tahun 2007 saya nganter anak-anak Bekasi 7 orang. Dengan saya 7 orang. Kalau dulu kan pendakian itu bebas mau jam berapa aja berangkat boleh kan itu. Saya berangkat dari base camp itu kurang lebih jam 3-an lah. Kurang jam 3. Pokoknya antara jam 1 jam 2 lah. Perjalanan normal, nyampe transit camp itu pada waktu itu belum transit camp. 2007 itu camp masih bebas di mana aja. Sampai di Gua Walet juga bisa. 2007 saya membawa anak Bekasi kemudian berangkat. Kisaran jam 5:30 kita nyampe Pasanggerahan. Itu hal yang benar-benar di luar nalar, tapi keberanian saya ada karena bawa anak-anak mahasiswa kan gitu. Anak-anak pendaki, bukan mahasiswa. Saya tuh kurang tahu entah mahasiswa atau bukan, tapi yang pasti anak-anak pendaki dari Bekasi. Pas nyampe itu jam 5:30 nyampe Pasanggerahan. Setelah itu pas menginjak jam 6-nya, Pak kita berangkat aja, katanya mau ngecamp di Gua Walet. Hayu kata saya itu kan. Sok sekarang siapa yang mau di depan? Ada yang memberanikan diri. Pak saya paling depan. Sok senternya siapkan? Iya Pak siap. Pas mau berangkat, tiba-tiba yang depan nyanter ke depan. Pak ada orang di depan. Gitu. Saya tanya siapa? Ya nggak tahu lah. Katanya. So, saya ke depan, saya pindah ke depan. Dan ternyata memang ada orang kan gitu. Saya panggil, tapi nggak nyaut. Cuman oleh juga cuman segini, cuman nggak langsung ke belakang gitu, nggak, cuman gini aja. Cuman melirik sedikit lah gitu. Nggak keseluruhan memperlihatkan muka. Ini teh orang atau apa ya? Saya kan seperti itu. Saya pikiran nggak pikiran bahwa itu adalah hal yang aneh kan gitu. Nggak ini mah orang aja. Pikir saya orang lagi nyari apa yang kayak pete kalau di puncak Ciremai kan ada yang namanya pelending lah. Saya pikir seperti itu mungkin orang Apuy atau orang mana lah gitu. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, kita kejar, dia kencang juga. Kita lambat, dia lambat juga. Ini orang maunya apa gitu kan gitu. Sampai terus dari pos 6, kemudian menginjak pos 7 masih kelihatan. Pas di pos 7 mau mendekat ke pos 6 baru tidak ada orang. Wah, orang kemana ini kan gitu. Nah, baru di situ saya sadar, wah ini makhluk astral kayaknya kan gitu. Bukan orang ini kan? Iya. Bukan orang beneran kan gitu. Nah, saya naik, maksain. Tapi saya nggak banyak cerita ke teman-teman Bekasi itu bahwa orang sudah tidak ada, enggak. Saya langsung kejar, barangkali ketemu di Simpang Apuy, ternyata tidak ada. Yang ada 4 orang lagi pasang tenda. Saya tanya, Dek mau ngecamp di sini? Iya. Naik dari mana? Naik dari Apuy Pak. Oh ya udah. Dek ketemu orang nggak ke sini 1 orang? Jalan kaki, nggak pakai sandal. Enggak Pak, nggak ada siapa-siapa katanya kan. Bener nih, bener nggak ada siapa-siapa. Ada mau camping di sini, ya udah. Iya Pak mau di sini. Ya udah saya ke Gua Walet aja kata saya itu. Sebelum saya naik, dia nanya, Pak, tadi yang Bapak ceritain siapa? Ya saya nggak tahu. Makanya saya nanya. Iya. Saya nggak tahu siapa kan. Iya, berarti banyak pengalaman juga ya pada saat itu ya. Nah setelah itu, ya kejadian jadi lucu juga kan gitu. Jadi lucunya gini, Pak, bener Bapak tidak tahu ada orang ke sini? Ya saya nanya, ada orang ke sini? Enggak ada Pak. Ya udah sok kalian mau pasang tenda mah tenda aja, pasang aja tenda di situ. Bapak mau ngecamp di mana? Di Gua Walet kan saya itu. Pak kalau gitu Bapak saya mau bongkar tenda lagi. Tenda udah dipasang dibongkar lagi, packing lagi. Pak bareng aja deh Pak. Kenapa sih?
Saya ngeri katanya gitu. Masa ada orang tidak tahu kemana apa juntrungannya kan gitu. Ya udah tuh ayo bareng sama saya. Ya, kita ke Gua Walet pasang tenda di sana. Gitu. Selama kita masang tenda sampai masak segala macam, apakah ada yang ngobrol atau ngomong macam-macam? Nggak ada, diam semua. Artinya benar-benar berpengaruh dengan hal seperti itu. Oh gitu. Itu hal yang benar-benar membekas di hati saya karena saksinya bukan saya aja. Yang 6 orang pendaki Bekasi itu. Iya, yang 6 orang pendaki Bekasi itu benar-benar tahu, malah dia yang lebih tahu ada orang lagi jalan gitu. Nih Bang Dun mau nanya nih tentang base camp Palutungan. Iya. Dulu kan masih di bawah tuh Kang. Iya, di perkampungan. Masih di perkampungan nih. Di Simpang 3. Sekarang ini ada di mana lokasi Kang? Sekarang udah di pintu hutan. Di pintu ribanya. Namanya Blok Cadas Poleng. Blok Cadas Poleng. Nah, makanya sekarang dikenal kemana? Ke Capol, Cadas Poleng gitu. Capol gitu. Oke, iya. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu untuk base camp pendakian dari base camp lama udah pindah ke pintu hutan di atas. Ini dari khusus jalur Palutungan. Iya, khusus jalur Palutungan. Kita pindah dari tanggal 5 Januari 2024 mulai pindah itu. Oke. Sampai sekarang nih berarti? Sampai sekarang udah di situ. Terus fasilitas ada musola, ada MCK, warung juga ada di sana gitu. Cuman ini perlu teman-teman ketahui untuk sekarang paket makan sudah tidak ada, diganti dengan souvenir, cindramata dan piagam masih ada. Ya. Zaman dulu saya naik itu masih ada tuh Kang. Makan tiket ya, 50.000 tiket dan sertifikat. Iya. Kalau sekarang itu udah diganti kan? Diganti, makannya diganti dengan itu, dengan souvenir ya. Tapi tetap dapat ini. Dapat sertifikat tetap. Sertifikat masih dapat ya. Nah, sekarang harga Simaxi berapa tuh Kang? Itu sekarang ada 2 versi untuk bukan Simaxi ya. Kalau di pendakian itu, kecuali penelitian. Kalau penelitian Simaxi ya pakainya. Ada 2 tiket PNBP yang mesti ditempuh, dibeli oleh teman-teman mendaki itu ketika booking online. Satu PNBP masuk kawasan, kemudian yang kedua PNBP kegiatan di kawasan. Ya mau camping lah, mau trekking ataupun climbing, itu pakai tiket itu. Berarti sekarang teman-teman harus menyediakan untuk booking itu kisaran 25.000 sampai 35.000. Kalau 25.000 di weekday, kalau 35.000 di weekend. Gitu. Jadi ketika booking itu sekalian beli PNBP itu gitu. Iya. Nah, totalnya berapa tuh Kang? Total ditambah cek kesehatan 20.000, kemudian ditambah registrasi wisatanya 50.000. Yang itu yang tadi ada yang ada sertifikat dengan cindramata itu. Jadi totalnya 105.000 kalau weekday, weekend itu 115. Oke. Nah, berarti udah agak naik ya. Mungkin karena perkembangan zaman. Itu juga berdasarkan peraturan menteri Taman Nasional sendiri kan ya. Peraturan kementerian. Kehutanan. Iya. Ya mau gimana lagi kan? Susah juga ya kita buat menekan. Nah, ini kan tadi ada sempat via online juga kan. Tapi kalau misalkan kita langsung on the spot bisa juga kan? Tetap harus online dulu. Harus apply online dulu. Dan kita lebih menekankan ke pendaki itu supaya online dulu, karena kalau langsung on the spot seperti itu, pertama biaya ini gede banget kan gitu. Kita khawatir ada kesalahan apa, menghitung atau apa. Jadi kita silakan pendaki sekarang lebih baik booking aja, langsung booking sendiri gitu. Booking sendiri. Jadi enak lah, karena ya yang namanya PNBP kan itu urusan negara. Jadi silakan pendaki urusannya dengan negara langsung ketika booking gitu. Kalau di kita mah hanya sebatas cek kesehatan dengan jasa wisatanya tetap segitu 70.000 gitu. Biar sistem yang mengatur berarti. Iya, biar sistem yang mengatur. Nah banyak banget kejadian-kejadian yang saya tahu nih Kang di Gunung Cermai ini Kang.
terkhusus dari jalur Palutungan kan sekarang itu kalau nggak salah ada 5 jalur Kang yang resmi. Iya. Palutungan, Apui, Linggasana, Sadarehe. Sadarehe. Iya. Kalau Sadarehe lebih dikenal ke jalur pendakian Trisakti. Oh, oke. Kenapa tuh Kang? Ya itu zaman itu sih, jadi diterapkan ide-ide dari Bupati Kabupaten Majalengkanya. Kasih nama apa ini jalur Trisakti, ya oke dipakai. Saya nggak tahu sejarahnya, soalnya itu wilayah Majalengka. Iya. Nah kalau Palutungan sendiri dari sejarahnya itu gimana Kang? Sejarah Palutungan itu entah legenda, entah cerita asli kan gitu, saya kurang tahu persis. Tapi yang pasti Palutungan itu berawal dari kata bahasa Panuntungan. Kalau Panuntungan itu berarti terakhir. Dan memang iya kampung terakhir gitu. Oke, desa terakhir ya? Iya. Tapi sebelum itu Palutungan punya sejarah yang luar biasa. Kalau dibukukan mungkin ya bisa tebal juga sih. Warga Palutungan itu aslinya bukan dari Palutungannya. Tapi dari Gunung Pucuk. Gunung Pucuk? Iya. Gunung Pucuk itu kalau disituskan bisa. Karena di sana banyak pemakaman karuhun-karuhun kita. Di Gunung Pucuk. Di Gunung Pucuk itu posisinya ada di aksesnya nih. Kalau dari Berod atau Apui, jalur Apui bisa dari Simpang 5. Nggak tahu sekarang Simpang 5 masih ada atau tidak ada, saya kurang tahu persis. Tapi yang pasti dulu mah dari Simpang 5. Kalau dari Palutungan, itu dari pos 3, Panguyan Badak, ambil ke kiri. Nah, di sana ada jalan, ya jalan. Setelah jalan dilalui di tengah-tengah hutan itu, ada pemakaman, ada bekas rumah, ada sendang di sana. Sendang itu semacam apa? Danau kecil lah ya di sana. Kalaupun toh memang, kalau untuk Palutungan dikeramatkan tidak, tapi yang pasti itu adalah peninggalan sejarah Palutungan. Kemudian warga dari Gunung Pucuk itu dipecah ada yang ke Apui, sehingga sampai sekarang dengan Apui itu tidak hanya sebatas hubungan pendakian aja, nah, tapi ada chemistry, ada hubungan keluarga lah gitu, hubungan batin gitu. Kemudian dipecah lagi ke Sangiangnya ada. Pokoknya terpecah-pecah. Yang paling terpecah satu itu cuman Palutungan aja. Palutungan nggak langsung ke Palutungan, tapi ke Cigowong dulu. Di Cigowong juga ada pemakaman di situ. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Wah, kayaknya udah nggak keberasa nih Kang, kita ngobrolin tentang Gunung Cermai, khususnya jalur via Palutungan, yang dimana salah satu jalur terfavorit mungkin Kang sampai sekarang. Mudah-mudahan ya. Iya. Tapi sempat ada jalur airnya kan sih Kang? Jalur air itu cuma di pos 1 aja. Di pos 1 aja. Nggak ada rencana buat buka lagi di atas Kang? Kalau air sih mana bisa. Paling gini, untuk jalur pendakian ya dengan Apui. Di musim hujan itu untuk cadangan air ada di Gua Walet. Ya. Cuman kita juga belum sowan ngobrol lebih panjang. Pertama terkait dengan trap ya, trap dari Simpang Apui sampai puncak gimana, kemudian penataan air yang ada di Gua Walet harus seperti apa, kita juga ingin diobrolkan sama. Nah, kalaupun teman-teman butuh air ketika musim kemarau dan ketika pendakian udah buka, misalkan di pos 6 butuh air, tinggal koordinasikan aja dengan ranger gitu. Pasti dicariin gitu kan? Iya, kalau dicariin enggak, mereka udah punya titiknya, tapi yang jelas tapi nggak dipublikasikan nggak dipublikasikan. Karena apa? Karena khawatir bahwa itu adalah kubangan babi kan gitu. Masih belum diselidikin banget ujungnya kayak gimana gitu. Cuma kalau buat keadaan urgent banget mungkin bisa. Ya untuk urgent mah bisa. Oke, Kang Den, thank you buat nih udah mau datang jauh-jauh dari Palutungan ya kan. Kuningan ya. Berapa jam perjalanan Kang?
4 jam. 4 jam ya. 4 jam itu dibawa keliling-keliling, masuk ke mana, ke Cikampek dulu, keluar masuk tol lagi, keluar beberapa. Oke, yang terpenting terima kasih banyak Kang udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman ini yang menurut saya nggak masuk akal nih. Dimana tadi di awal cerita itu sempat ada 2 orang pendaki yang hilang ya, yang terjatuh di bibir kawah, dan ternyata dari pihak keluarga, pihak base camp, dan pihak pesantren pun nggak menyadari ini semua Kang, karena mungkin ini kelalaian dari kitanya sendiri gitu Kang ya. Pertama kita mengakui lalai, terus yang kedua memang ya pihak pesantren ataupun pihak orang tua tidak peka kan, tidak mempertanyakan anaknya lebih awal di mana gitu ya. Dan yang ya kita nggak bisa menyalahkan temannya juga kan. Enggak. Tapi mungkin lupa mungkin temennya ya mau ngelapor apa gimana. Ya masih serampangan kalau pada waktu itu. Zaman dulu itu pastinya itu. Ya itu kan cerita yang lalu nih ya kan. Untuk sekarang ini ya udahlah nggak usah. Mudah-mudahan aja cukup dijadikan contoh aja. Ya. Semoga kedepannya nggak ada terjadi lagi di pendaki-pendaki yang model kayak gini. Oke Kang, thank you banget sekali lagi. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Gua nggak ada pesan-pesan, kayaknya udah semua dikasih pesan tadi sama Akang sendiri. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.